Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Heni Restika Reviana. Kalian boleh panggil aku Revi aja. Hai. Jadi, saya itu mahasiswa Politeknik Seti Bisnis, Prodi Bisnis dan Manajemen Retail, sekarang semester 2. Dan kebetulan saya juga alumni dari SMK Negeri 1 Slawi, jurusan BDP 1, lulusan tahun 2024. Jadi, hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan dengan jurusan kalian ya, yaitu menjadi wirausaha freelance di bidang IT, peluang, skill, dan langkah awal untuk anak TKJ. Kenapa penting? Karena di dalam dunia kerja sekarang itu udah banyak orang yang bisa menghasilkan uang tanpa harus ke kantor, bisa dari rumah, cuma modal laptop dan koneksi internet. Dan sebagai siswa jurusan TKJ, tentunya kalian udah punya modal dasarnya nih, seperti paham komputer dan jaringan. Jadi, apa sih itu freelance IT? Bekerja mandiri tanpa terikat kantor, proyek bisa dari mana saja, dalam dan luar negeri. Freelance itu kerja lepas, beda sama karyawan. Freelance itu bisa kerja tanpa harus terikat jam kantor dan bebas dari mana saja. Di bidang IT, freelance bisa seperti desain website, stop jaringan, perbaikan laptop, mungkin pasang wifi, dan sebagainya. Jadi, bidang freelance IT yang cocok untuk anak TKJ. Sebagai anak TKJ, kalian punya banyak pilihan. Kalian bisa buka jasa instalasi dari setting jaringan, jasa pasang wifi, servis laptop atau PC, desain UI UX dasar. Kalau kalian suka coding, kalian juga bisa bikin jasa pembuatan website atau landing page. Bahkan kalau kalian bisa pinter ngomong dan bisa menjelaskan, itu kalian juga bisa jadi konten kreator tentang IT edukatif di YouTube maupun TikTok. Keuntungan jadi freelancer. Yang pertama, waktu fleksibel. Jadi kalian bisa atur jam kerja sendiri, nggak tergantungan sama bos. Yang kedua, bisa dari rumah atau kos. Jadi nggak perlu sewa ruko atau kantor buat ngerjain pekerjaan kalian. Cukup butuh laptop dan koneksi internet saja. Yang ketiga, tidak perlu modal besar. Kemudian yang keempat, klien bisa dari luar negeri, dibayar dolar. Jadi penghasilan juga bisa naik karena klien dari luar negeri itu bisa bayar kalian dengan dolar. Kemudian yang kelima, skill naik, portofolio bertambah, harga jasa naik. Semakin banyak proyek yang kalian kerjakan, semakin kuat juga portofolio kalian dan harga jasa kalian juga bisa naik terus. Jadi tantangannya apa saja sih? Yang pertama, butuh disiplin tinggi. Nggak ada atasan atau bos, jadi kita harus bisa disiplin sendiri. Yang kedua, harus cari klien sendiri. Kalian juga harus rajin buat cari klien kalian buat sendiri. Yang ketiga, kadang pendapatan tidak stabil. Kadang dapat proyek besar, kadang juga sepi. Tapi itu juga bagian dari perjalanan. Kemudian yang keempat, saingan banyak, harus beda. Yang penting jangan cepat nyerah, selalu ada jalan buat orang yang konsisten mau belajar. Next. Skill penting yang harus dipelajari. Yang pertama, komunikasi dan negosiasi dengan klien. Klien itu butuh freelancer yang bisa diajak ngobrol dan juga bisa mengerti kebutuhan yang klien mau.
Kemudian yang kedua, skill teknis web jaringan troubleshoot. Kemudian yang ketiga itu manajemen waktu. Jadi jangan molor deadline. Itu bisa bikin reputasi kita jadi buruk. Yang keempat, kemampuan belajar mandiri. Kemudian yang kelima, bikin portofolio online, bisa lewat GitHub, Notion, ataupun web pribadi. Kemudian langkah awal untuk memulai, yang pertama yaitu tentukan skill yang ingin dijual. Seperti misalnya jago instalasi jaringan atau desain website. Kemudian yang kedua, perbanyak latihan dan perbanyak contoh kerja buat bikin portofolio kalian. Yang ketiga, buat akun di platform freelance. Yang keempat, bangun personal branding. Tunjukkan bahwa kalian serius, bisa dipercaya, dan paham di bidangnya. Yang kelima, mulai dari proyek kecil. Kemudian yang keenam, minta testimoni buat jadikan portofolio. Yang penting dari pengalaman dan testimoni. Kemudian tips tambahan. Yang pertama, jangan takut pasang harga murah di awal karena anggap aja itu latihan dulu. Kemudian yang kedua, kerjakan dengan serius sama dengan klien, balik lagi. Kerjakan dengan serius, kemudian kasih hasil terbaik. Itu bikin klien balik lagi atau mungkin bisa ngerekomendasiin ke orang terdekatnya. Kemudian yang ketiga, konsisten belajar dan update skill. Belajar terus, jangan stagnan. Dunia IT itu cepet banget berubah. Kemudian yang keempat, gabung komunitas freelance IT. Misalnya di Telegram atau grup freelance di Facebook. Di situ biasanya banyak info proyek dan ilmu baru. Kalau kamu bisa bantu orang lewat skill IT, kamu bisa dibayar. Mulai aja dulu. Siapa tahu nanti kamu bukan cuma freelancer, tapi pemilik startup. Jadi kesimpulannya, jadi freelancer IT itu sangat mungkin dan sangat cocok buat kalian. Modal udah ada, seperti skill komputer dan jaringan. Tinggal diasah, ditawarkan, dan dijalankan. Mungkin sekarang freelance kecil-kecilan, tapi siapa tahu beberapa tahun lagi jadi pemilik bisnis IT sendiri, bahkan buka lapangan kerjaan buat orang lain. Ingat, jangan nunggu sempurna, mulai aja dulu. Oke, sekarang sesi tanya jawab ya. Apa ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya. Boleh? Boleh. Oke. Jadi ada yang bisa jawab, apa perbedaan portofolio dan CV dalam dunia freelance? Yang bisa jawab, silakan ke depan. Nanti dapat hadiah. Ada yang berani maju? Ya, silakan. Maju boleh, bisa. Iya, biar enggak. Mas ya? Ya, silakan perkenalkan. Ini perbedaan CV sama portofolio ya? Iya. Kalau CV itu menjelaskan riwayat hidup profesional, sedangkan kalau portofolio itu menampilkan hasil karya atau proyek. Oke, terima kasih jawabannya. Sebentar. Ini. Terima kasih. Ya. Oh, nggak usah. Nanti bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Bagaimana, apa yang harus dilakukan bagi freelancer IT buat pemula ya? Oke, saya bantu jawab ya. Tadi ada yang harus disiapkan di slide
Oke, jadi langkah awal untuk memulainya buat pemula itu ini ya. Yang pertama itu tentukan skill yang ingin dijual. Misal kamu ini yang skill yang kamu kuasai itu apa? Misal contohnya desain website. Kamu bisa pilih buat bikin jasa pembuatan website. Terus latih dan perbanyak contoh kerja. Jadi kamu itu harus ini loh, bikin latihan terus buat bikin website, buat dijadiin portofolio juga. Kemudian buat akun di platform freelance. Jadi bisa buat akun juga di platform freelance kayak tadi yang contohnya misal GitHub sama Notion. Terus bisa bangun personal branding juga di IG, kayak misalnya di IG kamu tuh, di Instagram tuh kamu bikin tuh loh yang kayak personal branding. Di Instagram bikin misal kayak pemahaman kamu tentang IT, tentang pembuatan website gitu. Tunjukkan bahwa kamu itu benar-benar bisa bikin website, bikin orang percaya. Terus mulai dari proyek kecil aja dulu, nggak perlu yang terlalu besar. Mungkin kayak bikin website di lingkungan sekitar buat usaha lokal, contohnya kayak UMKM dulu gitu aja. Terus boleh minta testimoninya juga buat bikin portofolio. Segitu, cukup. Oke. Iya. Bentar, Miss. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Iya, silakan. Cara membuat CV kita menarik di mata HRD. Oke. Cara bikin CV biar kelihatan menarik di mata HRD ya. Jadi kalian tuh bikin CV yang simple. Jangan yang terlalu polos tapi juga jangan yang terlalu rame, biar enak aja dilihat. Terus isinya itu harus nyata, nggak boleh ngarang. Kayak misal kamu nih, di situ kamu jelasin bahwa kamu itu bisa coding misal. Terus ternyata tapi kamu harus benar-benar bisa coding, nggak boleh kayak ngasal ya gitu. Dan pendidikan juga harus sesuai. Kalau bisa sih ya pendidikan terakhir jangan terlalu, yang pendidikan juga kalau menurut saya itu jangan tulis dari SD, mungkin misal dari SMK gitu, atau mungkin misal nanti lanjut kuliah gitu ya. Iya, sama-sama. Sudah cukup? Oke, terima kasih ya teman. Oke, maaf juga barangkali ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya ya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.